Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam beragama itu, khususnya dalam agama Islam, belajar agama Islam itu bukan hanya syariat saja, tetapi harus sampai kepada hakikatnya atau terlebih kepada hakikatnya. Nah, jika kita belajar hanya sebatas syariat, maka celah untuk salah itu masih cukup besar, seperti hal yang terjadi dalam polemik yang ada di tahun-tahun ini, yaitu tentang nasab Ba'alwi atau tentang Ahlul Bait. Jika kita memahami tentang Ahlul Bait secara mendalam, secara lebih jauh lagi, sebenarnya Ahlul Bait itu yang lebih diutamakan itu adalah dari sisi keimanan dan ketakwaan ditambah dengan akhlakul karimah. Jadi siapapun orangnya, jika orang itu adalah muslim, beriman, bertakwa, dan patuh terhadap Rasulullah dan memiliki akhlakul karimah, maka itu termasuk Ahlul Bait. Karena di dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan atau berkata bahwa Salman Al-Farisi, yang jelas Salman itu adalah orang Persia, karena beliau ini adalah orang yang beriman dan bertakwa, patuh terhadap Rasulullah, maka diakui sebagai Ahlul Baitnya. Jadi yang dimaksud Ahlul Bait itu bukan berarti hanya hubungan biologis atau darah, karena kalau berbicara darah, orang yang memiliki kaitan darah, jika perilakunya buruk, kafir, maka itu tidak patut untuk diteladani atau dihormati, karena jelas perilakunya itu menyimpang. Nah, begitu juga dalam kasus Ba'alwi yang terjadi saat ini, mestinya para ulama itu memahami tentang hal ini. Yang kita utamakan itu adalah ketakwaan, keimanan, dan akhlakul karimah. Nah, seandainya ada orang yang darahnya jelas keturunan Rasulullah, jikalau akhlaknya itu buruk, maka para ulama atau keluarga dari pihak orang itu ya harus bisa menasehatinya. Jangan membiarkannya, jangan berpikir bahwa ya sudah, nanti juga dia berpikir, nanti juga dia insaf. Jangan sampai berkata seperti itu, karena dari setiap perilaku yang buruk akan memakan korban, baik dirinya ataupun orang lain. Maka kita harus mencegahnya, apalagi yang melakukan hal ini memiliki darah yang baik. Nah, mestinya kita juga harus menjaga di dalam hal ini. Jangan sampai darah Rasulullah ini dikotori oleh sikap-sikap kita yang seperti itu, yang sekilas kelihatannya baik padahal itu buruk nantinya. Dan seorang ulama itu harus bisa meyakinkan kepada umat, kepada jamaah, bahwa menghormati atau mencintai Ahlul Bait itu harus pertama dilihat itu adalah akhlak. Yang harus kita kasih tahu itu yang pertama adalah akhlakul karimahnya. Siapapun akhlaknya baik, maka itulah yang disebut Ahlul Bait Rasulullah. Apalagi jikalau orang itu yang memiliki akhlak baik itu memiliki hubungan biologis atau memiliki hubungan darah, maka itu lebih. Adapun kalau ada orang yang seperti yang saya katakan tadi, jikalau orang itu memiliki hubungan biologis, maka ulama harus berani, jangan terlalu menyanjungnya sampai orang itu kembali kepada jalan yang benar. Nah, kejadian semacam ini adalah karena para ulama-ulama, sekalipun ulama-ulama itu hafal kitab-kitab kuning atau kitab-kitab apalah, jika kita tidak memahami hakikatnya, maka ini akan salah kaprah. Maka kita mulai saat ini belajar memaknai hakikat-hakikat yang ada di dalam ajaran syariat. Ya, walaupun memang para ulama mengatakan bahwa belajar hakikat itu harus syariat dulu, tetapi bagaimana jikalau kita sudah tua, belajar syariat enggak, hakikat enggak? Jadi cobalah ajaran syariat yang kita pahami
ambil makna atau ambil intisarinya, jadi pahami hakikat-hakikatnya. Memang menurut saya bahwa belajar hakikat itu harus syariat dulu, tetapi jikalau kondisinya itu tidak memungkinkan, ya kita harus berseirama. Jadi syariat jalan, hakikat jalan. Misalnya jikalau posisi kita sudah tua, ya sambil ngaji sedikit demi sedikit, biarpun ngajinya ngaji dengar seperti itu, ya, tetapi kita harus memahaminya. Jadi seperti yang kita pahami masalah sholat, hakikat sholat itu seperti apa, tentang puasa, hakikat puasa itu seperti apa, wudhu, membaca Al-Quran, kita harus memahaminya lebih dalam. Tetapi yang perlu kita ingatkan bahwa di dalam mempelajari hakikat, jangan asal berpikir saja. Jadi kita itu selain kita berpikir, dari hasil kesimpulan-kesimpulan yang kita miliki itu, coba kita telaah kembali apakah bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis-hadis yang lain, dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Bertentangan tidak. Kalau sekiranya bertentangan, maka buang itu. Karena menurut saya, jika ilmu syariat kita sedikit lalu kita belajar hakikat, maka ada kemungkinan kita itu akan belajar syariat juga di saat kita ingin menemukan misalnya hakikat sholat. Kita ingin menemukan hakikat sholat, maka di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, di saat ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, maka kita itu butuh referensinya. Maka kita akan membuka ayat-ayat yang lain, yang pada intinya kita akan mempelajari hukum-hukum syariat itu. Saya pernah ngobrol sama saudara saya, bercerita tentang hal ini. Saudara saya berkata bahwa menurut ulama katanya kalau untuk belajar hakikat itu harus syariat dulu. Kata saya, ya emang harusnya seperti itu. Tetapi jikalau syariat enggak ditambah, hakikat enggak dijalanin, mau sampai kapan? Sementara usia kita ini semakin lama semakin berkurang waktunya. Jadi alangkah baiknya pengetahuan kita yang sedikit ini tentang syariat, ya kita perdalam lagi. Misalnya kita memahami tentang sedekah. Di dalam ayat kan ada bahwa kita itu dianjurkan untuk sedekah, bahkan barang siapa yang sedekah maka hartanya akan ditambah. Tetapi kita kan berpikir, di saat kita bersedekah, kita akan bertanya, apakah sedekah kita ini bertambah? Pertanyaannya kan abu-abu. Bisa dikatakan tidak, bisa dikatakan iya. Nah, tetapi bagaimana kita untuk membuktikan bahwa jika kita sedekah itu, harta kita akan bertambah? Atau kita buktikan bahwa sedekah itu, selain harta kita bertambah, maka Allah akan membalas dengan pertolongan-pertolongan yang tidak kita duga. Nah, dengan keterangan-keterangan ini, kita harus mencari tahu informasi tentang sedekah itu. Salah satunya bahwa sedekah itu harus ikhlas. Nah, pertanyaannya lagi, apakah di saat kita sedekah itu sudah ikhlas, atau hanya pamer, atau hanya apa? Nah, kita tinggal bertanya kepada diri kita. Jangan sampai kita ini sedekahnya pengen dibalas oleh Allah, tetapi cara bersedekahnya saja nggak benar. Kalau kita sedekahnya sudah benar, misalnya kita membantunya sungguh-sungguh atas karena Allah, cara kita memberikannya juga penuh dengan sikap yang baik, sopan santun, maka akan ada tandanya. Tandanya apa? Salah satunya, orang yang diberi itu, jika kita ikhlas, orang yang diberi oleh kita itu, dia akan merasakan keikhlasan kita. Jika orang yang diberi itu merasakan keikhlasan kita, maka saya yakin Allah akan membalasnya. Walaupun membalasnya itu tidak serta-merta nantinya, besoknya, tetapi suatu saat kita butuh, tanpa kita duga pertolongan itu akan datang. Dan kita jangan ingin tahu apakah orang yang diberi oleh kita hatinya merasakan
senang, bahagia, jangan punya pikiran ke situ. Biarkan saja. Kalau kita mengharapkan atau ingin tahu tentang hal itu, maka sama saja itu kita itu tidak ikhlas.